Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Orang ngamuk-ngamuk, bawa golok nah. Bawa saja. Demonstran yang menolak truk batu bara melewati jalan lintas Sumatera Waikanan diserang kelompok preman bersenjata tajam. 1 orang terluka. Tendanya 1 roboh, yang tengah satunya udah miring-miring. Nah ini masalahnya. Hujan badai memporak-porandakan tenda pengajian di Mesuji, 1 orang terluka. Seorang penyebar proposal palsu meminta sumbangan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ditangkap ormas. Mantan Kapolsek Natar, Lampung Selatan, Kompol HP ditahan di rumah tahanan Waihui, Kecamatan Jati Agung setelah divonis 4 bulan penjara karena kasus perselingkuhan. Ia ditahan bersama wanita selingkuhannya berinisial DA yang ditahan di penjara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung. Wanita pemandu lagu ini juga divonis 4 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pemindahan kedua terpidana ini dibenarkan pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Keduanya dijebloskan ke penjara karena tidak melakukan upaya banding sehingga putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 saudara dan saudari kami eksekusi oleh penuntut umum yang laki-laki di rutan Waihui, yang perempuan di lapas Waihui. Bang, itu sudah inkrah Bang? Sudah inkrah, jadi sudah diputus oleh pengadilan 4 bulan, tidak ada upaya hukum dari para pihak, sehingga penuntut umum melakukan eksekusi pada hari Senin kemarin. Kasus perselingkuhan ini dilaporkan istri Hendy Prabowo setelah kedua terpidana dipergoki sedang berduaan di dalam kamar sebuah hotel di Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk daerah 3 kabupaten yakni Tulang Bawang Barat, dan Mesuji dinyatakan cukup untuk menghadapi musim kemarau. Hal ini dinyatakan pihak Bulog dan Pemprov Lampung saat meninjau gudang beras di Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat Sabtu lalu. Menurut pihak Bulog, stok beras untuk 3 daerah ini ada sebanyak 2.500 ton. Jumlah ini diklaim akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun 2024 mendatang. Pengawasan distribusi beras juga dijanjikan akan dilakukan secara ketat. Hal ini guna memastikan penyebarannya bisa merata dan menjangkau hingga ke daerah terpencil. Setelah kita melihat ternyata stok itu bisa sampai kepada akhir tahun dan tahun baru, dan ini menunjukkan ketersediaan pangan untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat itu sudah mencukupi, dan tentu ini adalah bagian dari perintah Presiden bahwa stok beras harus diutamakan dari wilayah yang bersangkutan atau dari dalam negeri, dan Presiden itu berkali-kali mengingatkan. Sementara itu, meski dinyatakan stoknya banyak, namun pantauan di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang, harga beras mengalami kenaikan. Harga beras kualitas premium kini tembus Rp16.000 per kilogram, sedangkan yang kualitas biasa Rp12.000 per kilogram. Harga ini naik rata-rata Rp1.000 per kilogram di 2 pekan lalu. Ya begitulah, berkurang. Berkurang ya? Iya berkurang. Omsetnya berkurang.
Jadi sekarang ini kalau kita beli banyak takutnya kalau keturunan ya. Tapi nggak beli, kita warung kosong gitu. Kalau untuk stok sendiri gimana Bang? Pak? Kita nggak berani nyetok lagi. Nggak pernah nyetok ya? Nggak berani. Bukan nggak pernah nyetok, nggak berani nyetok. Nggak, maksudnya stok dari sananya gimana? Oh, dari Kenaikan harga beras dikeluhkan para pembeli. Mereka terpaksa mengurangi pembelian dalam jumlah banyak untuk menekan pengeluaran dan berharap harga beras bisa kembali turun. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi menyebut anggaran makan siang gratis turun dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut anggarannya Rp15.000 sampai Rp25.000. Perbedaan pendapat ini disampaikan Zulhas Sapan akrabnya saat berkunjung ke sejumlah sekolah di Lampung Selatan pada Jumat lalu. Zulhas juga memastikan program ini akan dimulai tahun depan. Pemerintah pusat telah menyiapkan dana APBN sebesar Rp71 triliun untuk program yang kemudian diganti menjadi makan bergizi gratis. Nantinya tidak semua sekolah akan mendapatkannya karena anggarannya terbatas. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba kombinasi nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung berapa sekolahan, apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang 4 sekolah hari ini ya. Tapi nanti 71 triliun itu tentu nggak akan semua kan. Karena kalau semua itu bisa 400 sampai 500. Jadi nanti yang mana yang dapat itu akan ditentukan oleh tim. Ini untuk uji coba Pak sudah berjalan nih Pak Menak? Ya terus nih kita uji coba terus, kemarin di Jawa, di luar Jawa beda-beda ya. Kalau di Papua, di Kalimantan, mungkin di Lampung lebih mudah dapat ayam, telur ya. Tapi daerah lain banyaknya ikan. Sementara rencana menu yang akan disajikan untuk siswa antara lain nasi, sayur, daging ayam, telur, buah, dan susu. Menu ini dipilih sesuai arahan ahli gizi yang ditunjuk pemerintah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.